Selamat malam Pak, kami dari PR6 di sini akan menjelaskan flowgoritem yang telah kami buat. Perkenalkan, saya dari Octaviani Samosir dengan NIM 12S24055 dan rekan saya. Izin perkenalan diri Pak, nama saya Boy Harendi Simamora dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 12S24016. Di sini saya akan membacakan readme yang telah diberikan dari course yang telah dibuat oleh Bapak. Nah, jadi untuk tugas kali ini yaitu T06 dengan judul readme X02 Dorm Buddies. Nah, ini dikerjakan secara berpaint. Isinya adalah, Ucok adalah seorang mahasiswa yang tinggal dalam asrama atau shared dorm di kampusnya. Dalam sebuah ruang asrama ditempati oleh paling banyak 4 orang penghuni yang disebut buddy. Saat ini, Ucok tinggal dengan satu penghuni lainnya, yaitu Wayan. Butet, rekan Ucok yang juga bersekolah di kampus yang sama, tinggal bersama 3 penghuni lainnya, yaitu Lilis, Nana, dan Yuni. Sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah pemrograman, Ucok dan Butet melihat sebuah opportunity untuk menyimulasikan kehidupan berasrama yang mereka jalani. Mereka ingin membuat suatu solusi pendataan sederhana yang akan digunakan untuk mencatat room buddies. Mereka pun memulai merancang solusi. Nah, untuk keperluan penyederhanaan, solusi nantinya hanya akan menerima sebuah masukan berupa nama dari mahasiswa yang mempresentasikan seseorang atau room buddy. Selanjutnya, solusi akan menampilkan seluruh room buddies. Bila dalam suatu situasi jumlah penghuni tidak mencapai jumlah maksimum, maka pengguna dapat memasukkan triple days sehingga solusi tidak lagi menerima nama mahasiswa. Nah, jadi tugas yang akan kami kerjakan itu ada 5. Yang pertama itu, pada main flow, kami disuruh mendefinisikan array variabel yang akan digunakan di sepanjang eksekusi program. Yang kedua, mengembangkan sebuah fungsi untuk menginisialisasi default value dari array yang digunakan. Yang ketiga, mengembangkan sebuah fungsi untuk mengisi room buddies. Yang keempat, mengembangkan sebuah fungsi untuk menampilkan seluruh room buddies. Dan yang kelima, melaporkan pekerjaan sesuai dengan kriteria yang telah diberikan. Nah, lalu di sini diberikan juga example 1 dan example 2. Di mana dalam example 1 dan example 2 sudah diberikan input dan juga output yang akan kami dapatkan dan kami masukkan di dalam program kami nanti. Nah, di sini kami akan mencocokkan pekerjaan yang telah kami lakukan dengan readme yang diberikan. Yang pertama itu dimulai dari main, di mana kami mendeklar inisialisasi. Di sini kami memanggil fungsi inisialisasi. Nah, jadi kami juga menambahkan 3 fungsi. Yang pertama itu fungsi inisialisasi, yang kedua input, dan yang ketiga itu output. Nah, jadi di dalam fungsi inisialisasi ini yang telah dipanggil dari main tadi itu, fungsi inisialisasi ini berguna untuk menampilkan nilai-nilai variabel dan menginisialisasi variabel-variabel yang akan digunakan dalam program tersebut. Nah, jadi terdapat string array nama yang berjumlah 5. Lalu terdapat declare integer i dan x, di mana kami menggunakan integer dalam i dan x ini karena nanti nilai i dan x itu berupa angka. Lalu kami mendeklar dengan tipe data string, di mana kami itu mendeklar cn karena nanti n-nya ini berisikan kata-kata. Terus kami membuat assign, di mana n-nya itu bernilai benar. Nah, lalu kami membuat nilai i sama dengan 0. Dan yang terakhir kami membuat pemanggilan fungsi input nama. Nah, jadi dalam inisialisasi ini dibuat input nama agar fungsinya dari inisialisasi ini terhubung kepada fungsi input nama yang ada pada input tersebut. Nah, untuk fungsi input dan juga fungsi output akan dijelaskan oleh rekan saya, Boy. Baiklah, kita masuk ke dalam fungsi input. Fungsi input ini terdiri dari parameter string array nama. Kami mendeklar string n dan
declare integer i, x, dan k n yang bernilai benar dan i sama dengan 0. Dan ini berfungsi dalam progres loopingan while ini, di mana kami isi while tersebut adalah n sama dengan benar. Jika n-nya berubah, maka loopingan ini akan berhenti. Tapi jika sama seperti nilai n-nya itu benar, maka akan lanjut terus loopingannya. Nah, isi loopingan pertama itulah input nama i. Ini adalah array yang dimana memiliki variabel i di dalamnya, yang dimana apabila i-nya itu sama dengan 3, maka loopingan ini akan berhenti karena n-nya sudah berbeda dari n yang diminta, itu bernilai salah. Tapi jika belum sampai 3, maka n-nya benar dan masuk ke dalam if else kedua. Apabila if else kedua ini di array nama variabel i ini terdapat di input triple dash, maka akan masuk ke dalam fungsi true, yang dimana n ini akan berubah menjadi salah dan loopingan ini akan berhenti. Tapi jika tidak diinput triple dash, maka masuk ke dalam salah dan i pada variabel i ini yang awalnya 0 menjadi 1 karena terdapat rumus i sama dengan i tambah 1. Nah, loopingannya akan selesai lalu melooping kembali sampai antara yang kedua ini terpenuhi. Setelah terpenuhi, apabila i-nya setelah sampai 3 atau ada yang terdapat triple dash, maka loopingannya akan berhenti dan masuk ke dalam assign x sama dengan i. I-nya di sini x akan mengambil nilai dari i. Dan kemudian kami memanggil fungsi output untuk menyambungkan fungsi input dan output, yang dimana isi output ini adalah terdapat parameter string array nama, integer i dan integer x, dimana kami mengassign kembali x sama dengan i untuk mengambil nilai i yang terdapat pada fungsi input. Maka x ini akan bernilai i. Kami masukkan parameter pada for ini adalah variable ini adalah i. Dari start value-nya 0 sampai nilai dari x tadi yang sudah kita ambil dari i dikurang 1. Maka kami akan output nama dari array dari variable i. Nah, setelah selesai, kami akan mencocokkannya dengan example yang terdapat pada logarithm ini, yang dimana pada readme diminta untuk menginput ucok, wayan, dan triple dash. Nah, output yang dihasilkan pada konsol yaitu ucok dan wayan, sesuai pada output yang terdapat pada readme yaitu ucok dan wayan. Kemudian example 2 akan dijelaskan oleh teman saya, Teresia. Nah, Pak, untuk example yang kedua, kita menginput 3 nama. Yang pertama itu Butet, lalu nama yang kedua itu Lilis, yang ketiga Nana, dan yang keempat Yuli. Nah, sesuai pada readme yang telah diberikan bahwa kita menginput 4 nama yaitu Butet, Lilis, Nana, dan Yuli, maka output yang dikeluarkan juga nama oleh si Butet, Lilis, Nana, dan Yuli. Nah, karena hasil dari output yang diberikan pada readme di example kedua sesuai pada konsol yang ada pada tugas logaritma kami, maka logaritma yang telah kami buat itu dinyatakan benar. Karena kami juga mendapatkan skor 100/100 setelah menyambit tugas kami di Viscode. Nah, Pak. Lalu setelah itu, Pak, kami memiliki kesulitan dalam mengerjakan tugas T06 tersebut. Nah, jadi untuk kesulitan dalam mengerjakannya akan dijelaskan oleh teman saya, Boy.
Baik Pak, untuk kesulitan kami dalam mengerjakan tugas ini itu adalah pada penggunaan function. Kami 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 kurang mengerti dalam penggunaan function ini, membuat kami lama dalam menyelesaikan program ini. Sepertinya sekian kesulitan kami dalam mengerjakan tugas T06 ini. Akan dilanjutkan oleh teman saya Teresia. Sekian Pak kesulitan yang kami dapatkan dari tugas T06. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih Pak.